Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama gue Raden Arif. Em, Sekarang gue pengen ngebahas untuk servis Mazda. Jadi sekarang gue lagi ada di Solo. Nah, gue pengen ke Mazda dealer yang ada servisnya. Gue pengen ngecek mobil gue. Kenapa nih? Karena kan kemarin pas gue bawa cek 5 gua, nah gue lupa karena di situ radiatornya ternyata habis, jadinya bikin mobil gua overheat kan. Nah terus gue isi tuh pakai air mineral. Nah niat gua ini gue pengen ke Mazda servis, pengen ganti atau pengen gua kuras air mineralnya menjadi coolant. Nah sekalian gua ganti air mineralnya menjadi coolant, gue pengen sekalian general check up karena udah dari 100.000 kilometer sampai sekarang terakhir di 120.000 kilometer itu gue udah nggak ke Mazda lagi. Nah makanya mumpung gue lagi di Solo dan mumpung mampir di Mazda service, jadi sekalian gue pengen general check up untuk mobil 120.000 km yang katanya kelihatan mobil capek. Apa aja sih yang harus diganti dan yang harus diperbaiki? Nanti sebentar lagi bakal gua kasih infonya. Sekarang gue udah mau perjalanan ke Mazda Service yang ada di Solo. Tapi sebelum gue ke Mazda Service, gue mau makan pagi dulu. Hari ini gue mau makan di Soto Seger Haja Fatimah. Itu enak sih. Kemarin gue kesana dan itu nambah 2 kali. Makanya daripada nanti kita nunggu di Mazda lama, servis bisa berjam-jam, mendingan kita isi perut dulu biar nggak lapar-lapar banget di sana. Nah sekarang kita udah sampai di Soto Seger Haja Fatimah, tepatnya di belakang gue ini Soto Seger Haja Fatimah. Wah dia tuh rame banget loh, sampai penuh banget. Kalau makan tuh dia teriak-teriak orang-orangnya. Jadi tuh kayak misalkan kita mau pesan nih soto daging 2, dia langsung kayak teriak kita soto seger 2, soto daging 2. Seru banget sih asli. Dan ini yang bikin gua ketagihan untuk balik lagi ke Soto Seger ini. Nah sekarang gue udah ada di Mazda Service. Ternyata banyak juga ya PR-nya, karena kan gue udah 3 kali servis itu gue nggak servis ke Mazdanya langsung. Ternyata kendalanya itu ada di ya tadi radiatornya habis. Ternyata tutup radiatornya itu karetnya udah hilang, alias udah nggak tahu lah kemana. Nah makanya itu juga diganti. Terus mountingnya juga kena, kata udah lemah sih sebenarnya, udah lemah. Juga ganti rem belakang.
rem belakang gue ternyata juga udah habis juga. Pantesan dia nggak ada warningnya. Ternyata kata teknisi dari Mazda, cairan rem gue itu dipenuhin, makanya nggak kelihatan itu warning kayak gitu. Dan apalagi tadi ya, lumayan sih, tapi ya nggak terlalu, untung aja nggak terlalu yang bikin ribet gitu, jadi bisa diselesain sebagian di sini ya. Semoga perbaikan yang udah gue benerin ini bikin mobil gue makin enak aja sih. Halo, kembali lagi bersama gue Raden Arif. Sekarang gue udah nyampe Bintaro. Kemarin kan gue sempat di Solo, perbaikan mobil gue di Mazda Solo. Nah, sekarang apa aja sih perbaikan-perbaikan yang dilakuin selama gue di Mazda Service di Solo? Ini gue udah megang faktur dari Mazda Solo kemarin. Nah, perbaikannya itu ada radiatornya, dari cooling radiatornya sendiri. Terus ternyata rear brake dari ban belakang gue itu udah tipis dan harus perlu diganti. Paling cuma kayak Mazda radiator, tutup radiator yang gue bilang nggak ada karetnya itu juga diganti. Sama pak setir mungkin ya satu paket dari rem ban belakang sendiri. Itu sih semuanya. Ini yang kemarin gue ganti di Mazda Solo. Nah, keluhan selanjutnya itu adalah untuk maintenance mobil gue selama gue di Jakarta. Bakal gue masukin lagi ke Mazda di Jakarta, mungkin ya Mazda Bintaro sini yang dekat. Nah, itu ada, gue bakal perbaikin itu. Olimatic gue perlu gue flashing karena warnanya merah. Kata dari SA di Solo ternyata, dan teknisinya juga, ternyata Olimatic itu warnanya merah, warnanya hijau atau biru gitu, gue lupa. Itu punya gue merah, jadi harus di flashing gitu loh, biar nggak ngaruh ke seluruh mesin. Terus juga di sini oli mesin gue tuh di bawah batas. Sebenarnya nggak di bawah batas, kan ada 2 titik ya di di tusukannya itu. Nah, ini di bawahnya ini naik dikit aja. Nah, itu udah tinggal dikit. Itu harus diisi lagi ya sekitar 1 botol oli lagi. Sama paling gue mau, kenapa nih ya, fastener dan baut deck itu nggak lengkap. Mungkin pas gue lagi perbaikan di bengkel biasa ini kali ya, nggak semuanya dipasang gitu loh, jadi nggak lengkap. Nah, terus di sini yang lebih yang perlu diperhatikan itu mounting. Ternyata engine mounting gue ini kena. Dari mounting nomor 1 itu sobek, mounting nomor 3 dan 4 nya itu lemah, jadi harus perlu diganti semuanya. Mungkin nanti nanti di sini bakal gue perbaikin lah, bakal gue masukin Mazda lagi untuk diganti ini mounting. Terus ya Olimatic juga perlu gue flashing. Paling itu aja sih yang perlu gue bakal perbaikin selama nanti di Jakarta. Nah, gue pengen notice untuk Mazda Solo itu, gue makasih banget untuk Mazda Solo yang udah sigap cepet banget. Jadi kenapa gue bisa bilang gitu, keluhan gue itu di hari Jumat gue langsung ke Mazda Solo bilang keluhan mobil gue bla 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 segala macam. Terus tadinya mau diperbaiki hari itu juga, tapi karena kepotong dari Jumatan, terus saya juga gue mau ada acara jam 4 sore, takutnya waktunya nggak keburu. Akhirnya service advisornya ini Bapak Kardani itu menyarankan gue untuk hari Sabtunya. Nah, gue mikir Sabtu kan gue agak free ya, jadi Sabtunya itu dia
bikin gue appointment itu sangat pagi, jam 8. Gue karena minta juga jam berapa, akhirnya gue minta jam 8. Nah jam 8 gue tapi nyampainya itu setengah 9. Itu dikerjakan cepet banget, bener-bener cepet, langsung sigap gitu loh, apa aja yang harus perlu dibenerin. Dan yang gue senang itu adalah penjelasannya dari SA sendiri ini, yang atas nama Bapak Kardan ini, wah jempolan sih. Dia tuh kayak nggak sekedar menjelaskan keluhannya mobil gua apa, tapi dia memberikan ibaratnya memberikan kita gambaran mobilnya tuh harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dia tuh ngejelasinnya tuh benar-benar detail, benar-benar bagus gitu loh. Jadi gue tuh kayak ngerasa, oh iya ini mobil harus kayak gini, harus kayak gini. Dan juga dari teknisinya juga tuh sangat helpful banget buat gua. Dan untuk service advisor itu dia nggak segan-segan tuh bolak-balik ke gua, bilang katanya, Pak ini kayak gini, Pak ini kayak gini, Pak ini kayak gini, Pak kayak gini, sampai final mobil gue itu udah beres. Ternyata kan ya yang tadi gue bilang tuh oli bensin itu kurang, masih sempat datang ke gue bilang, Pak ini olinya kayak gini, perlu ditambahin gini. Oh oke, nanti gue tambahkan kan gitu kan. Nah bener-bener deh pengalaman gue ke showroom Mazda, apalagi Mazda service ya, itu pelayanannya tuh jempolan banget sih. Yang bener-bener kita datang, kita disambut, kita bener-bener dijamu sebagai customer gitu loh, customer setianya Mazda gitu. Itu bener-bener wah bagus banget sih, gue suka banget. Dan kita juga kan pas itu kan ngeliat mobil juga, dari itu salesnya juga baik banget sih, malah kayak jadi temen gitu loh, temen ngobrol gitu. Itu tuh sangat first impression yang sangat baik sih buat gue, karena kan ya kita dari luar gitu kan, maksudnya dari luar kota, ternyata pelayanannya tuh tetap terbaik sih. Maksudnya tuh nggak di Jakarta, nggak di mana-mana tuh pelayanannya bagus. Di luar kota pun pelayanan Mazda tuh bagus banget sih, gue suka banget gitu loh. Ya mungkin sekian itu sih kesimpulan atau review dari keluhan gua servis mobil di Mazda Service, dan keluhannya apa aja dan apa aja yang perlu diperbaikin dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, buat kalian yang punya kendaraan apalagi mobil, selalu aware deh sekarang, aware banget sama kendaraan kalian masing-masing. Karena apa, jangan sampai kejadian kayak gua, mentang-mentang mobil tuh cuma menurut gua ya udah ganti oli mesin atau oli matic udah selesai, ternyata enggak. Dan dibalik itu semua harus ada yang kita maintenance, yaitu kaki-kakinya lah, mesinnya lah, atau komputer-komputer yang ada di mobil tersebut. Makanya ya dari situ kita belajar lah, harus aware sama kendaraan, nggak cuma sekedar dari oli dan lain-lain, tapi maintenance ke mobil itu sendiri harus wajib kita kita sadar juga gitu loh, kalau misalkan dia juga perlu di maintenance dengan baik. Ya mungkin karena gue juga jarang gue pakai juga itu mobil, dan karena gue pakai mobil yang lain, jadinya si Mazda itu ya udah gue taruh aja gitu loh. Dan gue berpikir juga, alah mobil nggak pernah dipakai atau jarang dipakai, ya paling sesekali doang, itu nggak ada masalah. Ternyata salah, SA-nya juga bilang itu salah. Jadi kalau mobil yang jarang dipakai itu harus sangat di maintenance, karena kita nggak tahu kerusakan itu terjadi ada di mesin kah, atau ada di komputernya, atau ada di olinya, atau ada di maticnya, atau segala macam, atau di kabel-kabel yang udah mulai getah segala macam. Ya banyak ilmu lah yang gue ambil dari
kemarin gue benerin mobil, jadinya ya lebih aware sih gue sekarang sama kendaraan. Jadi ya walaupun gue cuma gue taruh doang, tapi gue harus tetap maintenance everything yang ada di semua mobil, komponen-komponennya itu. Ya gue balik lagi makasih banget untuk Mazda Solo yang udah helpful banget, ngebantu gue banget, benar-benar gue sangat membutuhkan bantuan itu. Ternyata Mazda Solo tuh emang the best banget sih menurut gue. Makasih untuk semuanya, dan untuk SA-nya, Service Advisor-nya, untuk Pak Kardani yang udah menjelaskan semua hal tentang gua. Ya sekian ya, mungkin review tentang kemarin gua servis mobil di Mazda Solo. Pelajaran sih buat gua ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube gua, biar gua bakal share apapun itu ya, entah itu mobil, entah itu servis, entah itu BBM, segala macem lah pokoknya yang ada di permobilan. Sekian dari gua, Raden Arif, see you.